Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulama'ina wali muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wali auliyati saati wali songo ajma'in khususon ila ruhi sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususon ila ruhi musannif kitab Mabadi' Fiqh Syafi'i al-Imam Asy-Syaikh Abdul Jabbar Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Maki rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Tsumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rizkine selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah
زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا tambah suwe awak tambah tua tambah suwe umur tambah sudah tambah dunya lali sing kuwasa tambah dosa mlebu neraka astagfirullah ojo ngaji semaya tua durung karuan umurmu dawa ojo ngaji semaya sugih durung sugih nyawa wis muling astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal baraya rabbi ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan gesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah rutin pengajian kitab Mabadi' Fikih Syafi'i, mugi-mugi khususipun dumateng ingkang hadir fi hadal majelis dan umumipun ingkang
muga-muga ingkang nonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niati ngaji golek ilmu lillahi taala. Para bapak ibu yang hormati, alhamdulillah 3 wulan. Nggih. 3 wulan kepungkur baru kepanggih saniki, alhamdulillah. Bola-bola preya ini. Kalau saged mriki wonten acara niku wis nggih santai mawon nggih ngaji nggih. Nggih. Nah, mumpung sawalan, ya mumpung sawal, kula pribadi nyuwun agung pangapunten zahir batin, mohon maaf lahir batin menawi ono salah, khilaf dan sengaja tidak sengaja, ya karena masih sawalan. Langsung mawon halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Kam iku pira sunanul wudhu'i utawi sunah-sunah wudhu. Jawabannya sunanuhu utawi sunah-sunah wudhu iku katsiratun awwakeh. Ngoten, Pak. Pacane ngoten. Awwakeh minha diantaranya adalah pertama atasmiyatu maca bismillah sampun nggih. Sing 3 wulan kepungkur. Nomor kali wa ghuslul kafaini lan basu epek loro qabla sadurunge idkhalihima nglebokno kafaini epek loro al inaa ing dalem wadah banyu. Para hadirin rahimakumullah, ini adalah sunnah yang nomor 2 di dalam wudu, membasuh 2 telapak tangan, namanya kaffaini atau kaffaihi, 2 telapak tangan. Jadi sebelum dimasukkan ke bejana wadah al-ina, soale rumiyin dereng wonten keran, dereng wonten napa niku PDAM nggih, PDAM dereng wonten bejana wadah niki. Inak niku terus guru kula wadah bak teko napa kayu cuma dilapisi kulit. Jadi tadi wadah banyu itu al-ina nggih. Lek anake wong inak wadah. Para hadirin rahimakumullah. Wonten riwayat niki adalah perilaku dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi niku saderenge wudu selalu napa maca bismillah, selalu napa basuh epek-epek loro, selalu dilakukan. Tetapi para ulama mazhab niku sepakat basuh epek-epek loro ini termasuk sunnah. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, sebagian mazhab Hambali niku hukume sunnah. Sebagian mazhab Hambali hukume wajib. Sementing Syafi'i nggih, Syafi'i hukume sunnah. Wonten dalil niku yang menceritakan perilaku utawa sahabat Nabi niku ben wudu pasti nyuci tangane, ngumbah tangane, tangan loro diumbah. Niku saking sahabat Humran bin Abban An-Namiri Al-Madani, atau kalau enggak dikenal di dunia hadis ada nama Imam Ibnu Abi radhiyallahu an, sing wafat tahun 689 Masehi di Basrah Irak niku bekas budake sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, sing wafat tahun 656 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Waktu niku Humran dikongkon Utsman bin Affan untuk mengambil air bejana nggih. Lah kemudian beliau mengatakan itu saya melihat Utsman bin Affan wudu. Jauh hadisnya Pak, cuma dalam hadis itu dikatakan ya fa akhraqa ala yadayhi min inaihi fa ghasalahuma thalatha maratin. Sahabat Utsman saya lihat dalam wudunya itu membasuh 2 telapak tangan ya dari wadah menuang dari wadah, kemudian faghosalahuma mencuci 2 telapak tangan, thalatha maratin 3 kali. Niki perilaku dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan di dalam akhir hadis dikatakan oleh Utsman bin Affan, wuduku ini adalah wudunya Rasulullah. Ngoten.
Jadi memang para ulama fikih niku hampir semua, enggak semua, hampir semua mengatakan wudu yang mirip Kanjeng Nabi yang paling sempurna adalah wudunya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya emang mereka dibasuh tangani. Sebab niku napa? Sunnah Kanjeng Nabi. Nggih. Wa ghasala kafaihi thalatha marrah. Jadi Nabi itu juga mengatakan 3 kali basuh telapak tangannya. Ini saya ulangi sepakat 4 madhab. Nggih, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Lek ana wong ngomong basuh tangan loro sadurunge wudu iku gak sunnah, maka dia lepas atau keluar dari ijma'u ulama. Paham ya? Jadi kalau bulan baleni ukuran kita dalam berfikih itu 4 madhab di dalam Nahdlatul Ulama. Wes 4 niki dicekeli, ndak usah liyane, nggih. Soale liyane papa salah kabeh Pak niki. Nggih, lek liyane papa salah kabeh, gitu. Enggak usah liyane. Ngarai sum. Oh nggih, sampai tahlil bid'ah, sholawatan bid'ah, zikir mari napa? Mari sholat bid'ah, ngedep kula nggih bid'ah sampean. Soale kula kalau zaman Kanjeng Nabi. Guyon. Niki para hadirin rahimakumullah. Dan ada satu sunnah yang sering dilupakan oleh banyak orang, tapi ini di luar wudu. Nggih, di luar wudu. Nabi niku kata Ibu Aisyah radhiyallahu an, sing wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Niki hadis riwayat Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ketika Nabi bangun tidur, selalu Nabi niku nopo mengambil air dari inak atau wadah, dibasuhkan kedua telapak tangan. Niku Kanjeng Nabi. Ketika ditanya oleh Ibu Aisyah atau sahabat yang lain dan hadis yang lain, kenapa membasuh tangan? Nabi menjawab, cara Jawa ngeten kasarane, tangan mulai turu gak ronang di paham nggak? Mbok nang di tangane, mbok kukur ndase, mbok kukur. Oh gak ero kan? Jadi gak ning gak ero wong turu. Tangan kemana? Mana gak ngerti. Nah, itu yang dimaksud Kanjeng Nabi. Cuma hukum ketika Kanjeng Nabi bangun tidur selalu mencuci tangan, niku para ulama mengatakan hampir sunnah. Dan yang penting sunnah yang terlupakan adalah jangan sampai ketika kita bangun tidur langsung tangan kita dicelupkan ke jeding. Paham ya? Tangan loro ya, jeding. Niku makruh. Niku makruh. Sebab Nabi melarang. Janganlah kalian memasukkan dua telapak tangan bangun tidur dalam inak atau wadah atau jeding. Niku dua ulama beda pendapat. Jumhur mengatakan makruh, yang mazhab Hambali mengatakan haram. Bayangno nih. Sebab Nabi itu mengatakan melarang, tidak boleh atau jangan memasukkan dua telapak tanganmu ketika bangun tidur langsung ke dalam wadah. Tuangkan dulu baru dicuci dua telapak tangan. Nah niki napa kok ngoten? Sebab mungkin tangan kita banyak virus, bakteri. Gara-gara nyun sewu tangan kita melaju nang daerah yang terlarang. Nggih, gak ngerti kan, Mbak? Moro-moro tututi gak ngerti. Jadi larangan mencelup tangan ke dalam langsung jeding atau air ini ade mengatakan makruh, jumhur ade mengatakan haram. Nggih. Kita ambil yang mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Eco gak haram, dosa sampean gak nglakoni. Jadi lah kecuali mazhab Hambali mencelupkan tangan ke wadah sedang tidur itu tidak boleh, haram. Cuma mencuci tangan setelah bangun tidur itu wajib kata mazhab Hambali. Cuma kata ketiga mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi sunnah. Kalau baleni nyelup tangan sak mari turu langsung ke jeding ya dua hukum. Sing jumhur hukumnya makruh, sing situ hukumnya haram. Untuk mencuci tangan setelah dituangkan ke air atau pakai keran temen nggih. Nah, itu hukumnya sunnah. Mazhab Hambali hukumnya wajib.
Nah, pada kita pengikut Syafi'i hukumnya sunnah. Para hadirin rahimakumullah, kenapa Kanjeng Nabi menyuruh kita cuci tangan? Ya, cuci tangan. Hadis niki wau masyhur ketika zaman Covid. Nggih, zaman Covid masyhur hadis niki. Nabi selalu mencuci tangan. Nabi berarti mengajarkan gaya hidup sehat. Ngoten. Jadi membawa maslahah, menjauhkan mudarat. Itu fikih ngoten. Kenapa Kanjeng Nabi menyuruh kita untuk membasuh dua telapak tangan sebelum wudu atau setelah bangun tidur? Itu ada dua, mendatangkan maslahah dan menjauhkan mudarat. Maslahah kebaikan, isok jadi imun, isok jadi obat, isok bersih, jauh dari bakteri dan virus. Mudarat mendatangkan penyakit. Itu lima maslahah ya untuk kebaikan kita, mencegah mudarat dan mendatangkan maslahah. Lah ngono tok iku lho Bu, iku oleh ganjaran sampean. Sehingga gak usah muluk-muluk sunnah-sunnah sing kuwake iku mau. Mana sunnah yang perlu kita bisa lakukan dan mampu kita lakukan, itu saja. Ya. Karena semakin banyak sunnah yang tidak mampu kita lakukan, kita paksa-paksakan lakukan, siji pasti merotoli. Ayo Pak, Bu, nggih dah. Wis contoh tanggal tuwek tahajude kenceng 2 rakaat, tambah tuwek tanggale 4 rakaat, tambah tuwek 6 rakaat, tambah tuwek jadi 12 rakaat. Tanggal tuwa, tanggal 16. Lah niki merotoli sebab kekencengan ya. Artinya kita lakukan tahap demi tahap. Ditelang rakaat istiqomah siap, oke. Lanjut 6 rakaat, terus mampu 8 rakaat, mampu lagi 10 ngoten. Enggak usah kemudian langsung blong pegel sampean. Siji gampang merotoli, loro gampang kesel, loro telu bosen. Ayo. Bosen. Zikir sedina selawat ping 1000. Selawat kuwenceng. Mar-mar suwe-suwe takon bojone, "Pak, kok gak selawatan?" Pegel suwe-suwe. Bosen pegel niki biasa nggih. Ibu-ibu selawat sedina mek masak dilakoni. Ngoten mawon. Ya, zikir itu enggak usah terlalu harus begini, enggak usah. Bagi orang awam sebenarnya iso zikir. Selawatan, sampai ngudek banyu, ngudek dudu nih kan. Nah, balik-balik para hadirin rahimakumullah. Jadi kebiasaan Rasulullah niki untuk cuci tangan, nggih, kula baleni niku cerita dari Ibu Aisyah, juga riwayat dari Utsman bin Affan, nggih. Utsman bin Affan. Bahkan ada hadis yang lain mengatakan bahwa para sahabat itu selalu ketika bangun tidur dan ketika mau wudu selalu beliau cuci tangan. Loh, double pahala ya Pak. Niru Kanjeng Nabi, niru sahabat Kanjeng Nabi. Ya, ini ke asar sahabat. Nah, sebagai ulama ngeten coba kula bagi nggih. Sunnah membasuh tangan niku mboten ten wudu mawon nggih. Ten fikih niku pun diatur sabenere wonten 6 utawa 4 kondisi kita sunnah untuk cuci tangan. Siji adalah sebelum wudu, nggih. Sebelum wudu maca bismillah kemudian mencuci tangan. Cuci tangan saja itu ada sunnah lagi ndonga. Ada sunnah lagi ndonga. Wis gak usah kakean kok. Sampe gak wudu tambahan kok. Kakean ndonga. Nah, niku ketika wudu hukumnya sunnah. Jumhur ulama fikih sunnah. Khususipun mazhab Hambali mewajibkan. Paham nggih? Kula baleni membasuh dua tangan sebelum wudu niku jumhur mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki hukumnya sunnah. Khusus mazhab Hambali hukumnya wajib. Tidak ngerti. Kuwatir lek wudu bareng situke Hambali, situke Syafi'i wudu bareng. Sing Syafi'i gatek cuci tangan, gatek kumur, gatek langsung wajah. Diajar pengikut mazhab Hambali, Pak.
Wudu sampai raup tok. Berarti kita enggak ambil sunnah. Kalau sebelah kita Hambali misalnya, itu pasti wajib dilakukan. Ini bedanya. Makanya kita ini walaupun orang awam minimal tahu perbedaan. Cek dibujui YouTube. Masa titik bid'ah kok titik. Nah, cek dibujui wong ya. Nomor kali sunnah ketika bangun tidur. Ya, tadi saya katakan sunnah bangun tidur. Jumhur ulama ngarani makro, cuma satu ulama ngarani haram, termasuk mazhab Hambali. Maksudnya haram itu mencelupkan tangan ke jeding, haram. Jumhur ulama makro, okay. Cuci tangan setelah bangun tidur itu sunnah jumhur, yang makro yang wajib adalah mazhab Hambali. Nah, yang ketiga sebelum makan. Loh niki wonten niki Pak, sunnah niki. Sebelum makan, bahkan Nabi dalam hadis lain sebelum minum itu cuci tangan. Lah sadurunge mangan pantes nggih Bu cuci tangan. Lah sampean sadurunge ngombe cuci tangan terus pundi wong nggo botol aku wah. Coba Pak Anson nggo botol aku apa boleh ngombe boleh cuci tangan. Ditakoni kok cuci tangan sunnah. Tapi wong nyawang bolak-balik mutar-muter apa cuci tangan. Iku ya sumpek. Ya artinya begini. Setelah makan Kanjeng Nabi niku pasti sebelum makan itu cuci tangan. Setelah makan juga cuci tangan. Ini Kanjeng Nabi, ya. Jadi ini riwayat dari Ibu Aisyah radhiyallahu an, dari riwayat Imam Muslim ya, dan Imam Abu Dawud. Imam Muslim niki ulama hadis bermadzhab Syafi'i, wafat tahun 875 Masehi di Nesebur Iran. Dan Imam Abu Dawud niki ulama hadis bermadzhab Syafi'i sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah. Aja dibujuki nggih. Kula baleni mazhab Imam Muslim sing digawe hadis sahih ya, itu ternyata mazhab Syafi'i. Imam Bukhari sing digawe sahih hadise ya memang sahih ya, itu ternyata mazhab Syafi'i. Imam Abu Dawud mazhab Syafi'i. Imam Tirmidzi mazhab Syafi'i. Imam Nasa'i mazhab Syafi'i. Ibnu Majah mazhab Syafi'i. Kabeh hampir ulama hadis mazhab Syafi'i. Le ono wong YouTube ngomong ulama hadis gak bermazhab, kadzib. Bohong. Ayo dibuka kitab Taubatul Kubra Syafi'iyah, wonten Syiar Nubala, wonten Khairul Aulia, wonten kathah niku sing membuktikan beliau bermadzhab Syafi'i. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali nggih, dalam kitab Al-Mughni Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi, beliau mengatakan mencuci tangan sebelum makan, setelah makan itu jumhur ulama, bahkan beliau mengatakan ittafaq, sepakat ulama hukumnya yustahab, sunnah. Hukumnya sunnah Pak. Ghuslul yadaini, cuci tangan, qabla ta'am wa ba'dahu, baik sebelum makan atau sebelum makan. Sebelum makan atau setelah makan, sama-sama sunnah untuk mencuci tangan. Lho lek gak sentak terus pundi ya iki masalah yo. Lek gawe tangan kotor nggih, cuci tangan. Zaman Kanjeng Nabi sentak mboten wonten. Harus dengan jari, sunnah dengan jari. Tapi ningali Pak, mentang-mentang kalau hadis nyun sewu Nabi itu makan 3 jari sunnah, sampaian mangan soto mbek 3 jari, makan rawon dengan 3 jari, makan sego goreng mbek 3 jari. Insya Allah semuanya gantek. Ngene Pak. Ya apa?
Jadi lihat kondisi. Kecuali panjenengan mangan kurma baru bisa 3 jari, mangan roti baru saged 3 jari, mangan buah isok 3 jari. Paham ya? Ningali rumiyin ya. Mosok belajar hadis kok tekstual tok niki. Nah, setelah makan niku nyun sewu, Pak. Niki luar biasa. Sebelum makan, setelah makan, niki adalah sunnah yang luar biasa. Jumhur ulama hadis hampir semua meriwayatkan hadis niki. Nah, apa hadisnya? Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifa syatin famat madha wa ghasala yadaihi wa shalla. Ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu makan daging kambing. Akala katifa syatin. Aku curiga gak sate itu bahasa Arab. Langge, ya, akala katifa syatin. Nabi makan daging kambing, jenenge sate. Duh, sakit mawon nggih. Sate biasa syatin, ya. Nabi makan daging kambing, famat maldo makan Nabi berkumur sunnah. Jadi setelah makan tidak hanya cuci tangan, ya, juga berkumur. Sebelum makan Nabi juga berkumur. Setelah makan Nabi berkumur. Setelah itu apa? Wa ghasala yadaihi, Nabi membasuh kedua telapak tangan, wa sholat, dan beliau sholat. Nah ini hadis niki riwayat saking banyak orang ulama hadis. Dari senten, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sing wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tayalisi, Imam At-Tahawi, Imam Al-Mundhiri, Imam Al-Baihaqi, dan seterusnya. Berarti hadis ini ya sangat masyhur di kalangan ulama hadis. Niki sunnah oleh pahala sampean, ya, oleh pahala. Cuma guru kula ngeten, kadang-kadang wong iku gak ngerti sing dilakoni itu adalah kebiasaan, nggih, tetapi kadang gak ngerti itu dari sunnah. Makanya guru kula waktu ngaji kitab Bulughul Maram niku dawuh, ya, ayo lek nyuci tangan, nggih, kumur-kumur dan sebagainya diniati ittiba Kanjeng Nabi. Niat ingsun niru Kanjeng Nabi. Ngoten. Cek mantep. Cek roh iki barang sunnah. Nggih, dicatet kali malaikat ojo kuwatir. Dicatet barang sunnah niku. Nggih. Sepele, aja sepele ne, lek istiqomah malaikat bingung. Entek bukune golek buku anyar. Ditulis mendino mangan pempir sampean. Bu, mangan pinten sampean sedina, Bu? Peng gangsal. Masyaallah. Napa? 3 nggih. Lah, 3 kali coba sampean terapkan sunnah niki. 1. Apa? Cuci tangan, berkumur, nggih. Maca bismillah, donga sadurunge mangan, donga sak marene mangan berzikir pula. Luar biasa. Terus dilakukan 3 kali sehari. Dihitung setahun pinten sampean niku. Masya Allah. Lek hitungan. Bismillah niku sampean hitung pinten sedina? Ya, bismillah mangan bismillah, ngombe bismillah, ngising. Sadurunge ngising, Pak. Aja ngisingi. Sadurunge ngising. Ya metu omah bismillah. Coba dihitung bismillah tok zikir sampean pimpinan sehari semalam. Masya Allah. Coba dihitung. Termasuk sarana takarub niku. Sarana takarub nyidik nang Gusti Allah. Jadi kata Gus Bak ngeten, perkara-perkara enteng sing gampang dilakoni wong Islam ayo disampaikno. Iku perkara gedhe nang ngarepe Gusti Allah. Ngoten. Sebab banyak orang melakukan tapi tidak tahu kalau itu barang sunnah.
Pun balik malah cuci tangan. Nomor sekawan sunnah ketika tangan kita kotor. Mbok kotor kenapa nggak? Kotor itu sunnah cuci tangan. Sebab Nabi niku senengane kebersihan. Ya, titik Nabi niku metu teko mlebu teko njaba, mlebu nang omah teko njaba, selalu cuci kaki, cuci tangan. Niki Bu. Bapak ini dielingno kerja mulai, Pak, cuci tangan dan cuci kaki. Ngoten. Dielingno niki sunnah. Sunnah. Beke kerja tangane ndelok apa-apa gak ngerti. Jadi tapi yo aja lihat mburi, Pak. Mosok kokon cuci lihat mburi. Pan mburi, Pak. Sunnahnya cuci tangan dan cuci kaki lewat mburi. Masya Allah. Makanya wong biyen niku nyun sewu, Pak. Ning desa nggih, lek ngarep pas ndelok gentong. Paham nggih? Gunane napa teko sawah? Pasti cuci tangan, cuci kaki dan wudu. Wong biyen. Lho sawangane sepele, tapi wong biyen ahli wudu. Mandi niku, Pak. Wong saiki gentonge tek ana banyune. Titik wudu. Subhanallah wong biyen niku. Nggih. Don. Ini kotor sunnah. Sebab kanjeng Nabi niku suka kebersihan. Niki diperkuat kali keterangan Kiai Marzuki Mustamar nggih. Beliau mengarang kitab yang luar biasa, nggih, kitab fikih. Kitab Al-Muqtatafat ya li ahlil bidayat. Sunnah cuci tangan juga dibahas tanjarul kitabnya Kiai Marzuki Mustamar. Nggih. Napa? Diutamakan untuk bangun tidur cuci tangan. Sebelum mandi besar juga cuci tangan. Loh, sing cerita niki sinten? Ibu Aisyah. Makane apa bojo Nabi akeh sebab sing ngerti aduse, ngerti mangane, nyun sewu, ngerti ngumpuli dan sebagainya bojo-bojo Kanjeng Nabi. Ibu Aisyah mbak ibu Kanjeng Nabi itu beberapa kali mandi bareng, boleh. Ibu Maimunah mandi bareng sak wadah ambek Kanjeng Nabi. Ya, kemudian Ibu Aisyah mandi bareng ambek Kanjeng Nabi. Sakit mawon, maka bisa cerita. Apa kata Ibu Aisyah? Nggih, Kanjeng Nabi itu kalau mandi, lho, kok rek mandi, berarti mandi bareng, logika lho nggih. Logika. Kanjeng Nabi iku lek adus terus Ibu Aisyah, apa? Nabi selalu menyiramkan kepada kedua tangannya 3 kali. Enggak langsung nyelup tangannya kan, dituangkan 3 kali, membasuh tangan 3 kali. Tapi sebelum basuh tangan, Kanjeng Nabi nyun sewu membersihkan kemaluannya. Kemudian baru mencuci tangan 3 kali. Kenapa diutamakan cuci tangan 3 kali? Niki lho, Pak. Kalau tanglet sampeyan, tanglet kula. Yang menggerakkan seluruh anggota wudu pundi? Jari. Niki kan? Sing ngusap rai, sing ngusap kepala, sing ngusap tangan. Berarti ini luar biasa. Makanya disunahkan untuk dibersihkan terlebih dahulu. Nggih. Niki terus Kiai Marzuki Mustamar. Sebelum wudu, niki juga sunnah. Sebab kata sebagai ulama membersihkan telapak tangan 3 kali sebelum wudu termasuk dari kesempurnaan wudu. Asbigil wudu, nggih. Sempurnakan wudumu ya dengan apa? Dengan 1 syaratnya terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi. Luwih apik malih sunnah wudu. Lo tanglet rukune wudu pinten? Loh, wis khatam lho, jelas tunggal. Saking ngapale ya Allah. Loh, iki toto sunnah niki. Wonten 6. Madzhab Syafi'i iki wonten 6. Lek Hanafi 4, nggih. Lah wonten 6 pun. Niku dilakoni rukun-rukun ini disempurnakan dengan melakukan sunnah wudu. Dan setiap rukun wudu itu ada sunnah.
Nyun sewu ketika sampean basuh tangan wudu itu ada 8 sunnah. Kakek, nggih. Mangke kula bahas wonten mangke tangan, nggih. Wonten 8 sunnah ketika basuh tangan. Musa kepala ana 3 sunnah. Lho, berarti sunnah kata maka dikatakan kasiratun awakeh. Nek kita apa niku? Awakeh niki. Pun. Jadi itu bagian dari sempurnanya wudu. Makanya ketika ada hadis seperti itu, ada keterangan Imam As-Sunani rahimahullah, ya sing wafat tahun 1768 Masehi di Sona'ah, dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, beliau mengatakan perilaku mencuci tangan, kata beliau, itu adalah kebiasaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga kebiasaan para sahabat Kanjeng Nabi dan kebiasaan ulama salafus soleh. Berarti kita kalau melakukan sunnah mencuci tangan, tidak hanya sunnah Kanjeng Nabi, juga meneruskan tradisi para ulama salafus soleh. Niki Pak. Jadi tradisi baik kita teruskan, ya. Kita teruskan. Makanya asbagil wudu, sempurnakan wudu dengan melakukan sunnah-sunnah wudu. Sunnah kita kalau dilakukan maka menjadi amalan tamam, sempurna, mumtaz, istimewa, nih kan? Istimewa amalan kita. Nah, tapi syaratnya ini kudu ngerti syaratnya wudu, ngerti rukune wudu, ngerti sunah-sunahe wudu. Ya harus duwe ilmu pancene, Pak. Harus kudu duwe ilmu. Niki. Nah, hukum asalnya dos pundi? Caranya dos pundi? Tidak ada. Tidak ada metode khusus cara untuk mencuci. Ya apa caranya? Tidak ada. Ya. Hukum asalnya sunnah. Dengan cara apapun, bagaimanapun. Ya. Cuma sempurnanya cuci tangan, kata Kanjeng Nabi, kata ulama hadis, Kanjeng Nabi itu wa khallil bainal asabi. Nabi itu mencela-cela driji tangan. Khalil, nyela-nyelai ngeten Pak. Nah, nggih. Niki. Ngeten nyela-nyelai ngeten. Mau sampean ngene, makan bingung kan. Dikatakan tidak ada bagaimana caranya, cuma Nabi itu menyela-nyela jari tangan ngeten. Nah, 3 kali di sela-sela niki sunnah. Cuci tangan itu sunnah, nyela-nyela juga sunnah, double sunnah sampean. Yo ya apa? Ya. Ini sunnah itu banyak, jangan khawatir. Sama delokno orang gak ahli sunnah, ayo hitung-hitungan sunnah sedina sewengi. Ngono ta, Pak? Dihitung. ini aku ahli sunnah. Nggih, dengan jamaah sampean sunnah. Wajib wajib kan. Nek jamaah ya sunnah muakkad. Kan ngoten. Ngono adzan ya sunnah. Ya adzan ya sunnah. Wes perang apa? Ya. Oh dianggap dhewe gak ahli sunnah. Ya. Ngoten nggih. Ojo napa nggih? Ojo minder, kita juga ahli sunnah. Ya. Nah, setiap cuci tangan nggih, cuci tangan niku kula baleni baik setelah bangun tidur, setelah atau sebelum makan, atau sebelum wudu, atau tangan kotor, itu sampai niat dalam hati. Ittiba Kanjeng Nabi. Melok ke Rasulullah. Ngoten mawon wonten ati. Cek sambung kali Kanjeng Nabi. Terus guru kula amalan Kanjeng Nabi sing sambung jeneng Kanjeng Nabi insyaallah sampai dan Kanjeng Nabi. Nek ngono tak gak bayar cek angele ngene. Menelak lali melon dah. Saiki nggih menelak lali. Pakai lali ini yakin kula niki. Jenenge manusia, man sapane wong sia lalian. Jadi manusia makhluk lalian diarani manusia. Man wong sia lali. Pun jelas. Artinya tepak nih bahasa Arab ini. Pun nggih. Nah, hukum cuci tangan sebelum wudu kalau baleni nggih. Sun Matlika madhab kecuali Hambali hukumnya wajib. Enak ngerti kan? Enak nih. Gak ngelakoni ya gak apa-apa ya. Cuma gak oleh pahala ngoten mawon. Gak oleh pahala.
Nah, di dalam mazhab Syafi'i ya, itu jelas tegas dikatakan Imam Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1207 Masehi di Nawasuriyah dalam kitab Al-Majmu' Syahrul Muhadzab beliau mengatakan mazhab Syafi'i tegas mengatakan makruh mencelup tangan ke jeding atau wadah setelah bangun tidur dan kemudian mencuci kedua tangan hukumnya sunnah baik setelah bangun tidur atau sebelum wudu, sebelum sudah makan dan sebagainya. Itu hukumnya sunnah. Mazhab sinten? Mazhab Syafi'i. Lah, saiki ngeten, lho aku lho gak kotor tanganku sik suci, sampean mangan gak sendok nggih. Lah iku jawabane niki. Dan kitab Al-Majmu' Syahrul Muhadzab Imam Nawawi dawuh, sunnah niku termasuk orang meyakini tangannya suci, tetap disunahkan cuci tangan. Sampai nyekel sendok, gak kena bumbu nggih Bu, tetap bersih tangannya nggih. Ya itu diyakini bersih juga bisa cuci tangan. Atau diyakini tangannya kotor, ya juga sunnah cuci tangan. Artinya sunnah ketika tangannya kotor itu lebih kuat sunnahnya daripada tangannya bersih. Berarti sama-sama keduanya sunnah. Berarti bukan termasuk kotor gak kotornya, termasuk mengikut amaliyah Kanjeng Nabi. Paham nggih? Nah niki, aku sendokan ya Pak, gak kotor ya, ngoten. Dia tetep ya sunnah cuci tangan. Bek menawa sendok garpune ana viruse. Lho nggih. Kepancelan laler, kan virus niku. Nah niki nggih. Terus pundi urutannya ngeten, Pak. Sebelum wudu, sebelum cuci tangan, sunnah yang juga sering dilupakan ketika wudu, kita menghadap kiblat. Sunnah. Lho lek kadung gak ngadep musala ngadep ndi niki? Ngadep ngetan, ngalor. Ndak apa-apa, hukumnya sunnah. Sah wudunya jangan khawatir. Cuma hukumnya sunnah, nggih. Dan iki istihad ulama. Ya, dipertegas oleh Imam Nawawi, nggih, termasuk salah satu ulama besar Syafi'i niku kalau wudu disunnahkan menghadap kiblat. Lek gak ngadep kiblat yoga popo. Men eco soale hukume sunnah. Coba sampean mata al-zahiri sampean, ana mata al-zahiri ngadep kiblat hukume wajib. Nah lek musala ngadep ngetan, ngadep pundi putune? Ngaler, bokonge ngadep ngetan. Wonge ngadep ngulon. Kerane ngadep ngalor. Isa-isa wudune kaya antri sembako. Bokong-bokongan iki. Mboten napa-napa niku sunnah nggih. Adzan. Nggih. Nggih. Adzan bener. Kok cepet niki. Nggih. Jika tidak ngadep kiblat tidak mengapa, tetap sah, nggih, tetap sah, nggih. Niku mau malih sik cepet deh nih. Wis sambung Jumat malih nggih, 2 minggu lagi, nggih. Mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilmal la ilaha illallah wa 'alimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.